bin Muhammad bin Hashim. Untuk bisa menjalankan apa-apa yang diberikan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Semoga semakin kesini semakin terus lebih memahami Allah, lebih memahami perintah-perintah Allah, lebih mendekat pada Allah SWT. Hamba yang paling baik adalah hamba yang semakin kesini semakin dekat memahami Allah Subhanahu wa taala dengan memahami Waalaikumsalam, dengan memahami diri kita ya, apa-apa yang harus kita lakukan ya, dan apa-apa yang tidak boleh kita lakukan. Kaum muslimin wa muslimat dan yang saya hormati dan Allah muliakan, kita lanjutkan kembali tolabul ilmi kita sedikit. Kemarin kita membahas tentang murtad qauli, murtad yang berupa ucapan. Banyak sekali murtad yang berupa ucapan yang kadang-kadang bahkan karena kita tidak tahu barangkali, atau masyarakat tidak tahu, orang awam tidak tahu, diucapkan dengan tidak sengaja. Padahal itu adalah
menjerumuskan kepada murtad. Makanya hamba Allah itu, seorang mukmin itu harus mengetahui apa saja yang bisa menimbulkan menjerumuskan kepada murtad itu, ya, baik dari ucapan, perbuatan ataupun attitude. Terutama yang ucapan itu, karena ucapan karena lidah, ya, karena lidah kadang-kadang tidak terasa maksud guyonan, istihza, ya. Kemarin terakhir yang kita bahas itu adalah lau akhadhani Allahu bi tarki sholati maka ana fihi minal maradi dhalamani. Jadi, nah, apabila seseorang berkata begini, kalau Allah menyiksa saya karena saya meninggalkan sholat, padahal saya dalam kondisi sakit, maka Allah telah menganiayaku. Jadi Allah menganiaya saya kalau Allah menyiksa saya karena saya meninggalkan sholat, padahal saya dalam kondisi sakit, misalkan begitu, ya. Maka ucapan seperti itu adalah bisa mengeluarkan seseorang dari Islam atau murtad. Karena memang secara itu juga, karena sholat wajib, ya, baik sakit ataupun tidak sakit, sehat atau seseorang sakit saja sholat tetap tidak gugur kewajiban, harus melaksanakan sholat, ya. Sholat tidak bisa sambil berdiri sambil tidur, sambil duduk sambil terlentang pakai isyarat ya, pakai hati. Ya, kalau sudah hatinya tidak ada, tidak bisa, ya berarti kan meninggal. Nah, seseorang yang mengatakan kalau Allah menyiksa saya karena saya meninggalkan sholat, padahal saya sakit, gitu. Allah itu menganiaya, Allah itu zalim kepada saya. Ya, bilang zalim kepada Allah, bilang aniaya kepada Allah, maka itu adalah bisa memurtadkan. Begitu. Tidak usah bilang, nggak usah ngomong kayak gitu, ya. Semuanya sudah diatur oleh Allah, terimakan saja. Subhanallah, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat, dan yakum, selanjutnya adalah al-qala li fi'lin hadatsin. Ini li fi'lin hadatsin. Al-qala atau berkata li fi'lin karena sesuatu pekerjaan, hadasin yang baru, ya. Hada bi ghairi taqdirillah. Hada ini adalah di luar takdir Allah. Ini bukan takdir Allah. Nah, gitu ya. Seseorang yang mengatakan atas sebuah pekerjaan ini, pekerjaan yang baru. Artinya pekerjaan yang baru, ya kita mau mengerjakan sesuatu, tapi bilang, nah, ini mah bukan atas takdir Allah, kita ngangkat. Saya mau ngangkat, karena yang berkeinginan saya gitu misalkan itu, ini mah bukan karena takdir Allah, tapi karena keinginan saya. Paham apa ya? Paham ya saya? Saya mau ngangkat, saya mau baca kitab ini, bukan keinginan Allah itu, bukan iroda Allah, bukan kekuasaan Allah. Yang pengen kita tahu, kita pengen baca kita, ya. Artinya menghilangkan Allah. Gitu ya. Bapak bisa ngaji ke sini sambil ngomong, saya mau ngaji. Saya bisa duduk dan bisa ngaji karena kita baik. Bukan karena takdir Allah kita bisa ngaji di sini, bisa duduk di sini. Atau kita mau melakukan sesuatu yang baru yang ke depan. Subhanallah, ya. Nah, ini apa? Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya kita tidak boleh sembarangan. Barangkali nanti ada tadi firqah yang lain yang mengatasnamakan ini mah kekuasaan kita, gitu. Walaupun nanti Ustaz, bapak-bapak semuanya, kita juga agak sedikit pelik
bukan pelikian untuk membedakan ini kekuasaan Allah, ini kekuasaan kita. Ya pada hakikatnya kekuasaan kita juga di atas kekuasaan Gusti Allah. Ya Allahi fawqa aydihim, begitu. Walaupun ketika melakukan maksiat tidak boleh kita ngomong itu adalah itunya Gusti Allah, suul adabnya tidak boleh. Ya gitu ya. Kita mau melakukan maksiat ya karena Allah, atas campur tangan Tuhan, tidak boleh seperti itu. Artinya sesuatu yang kita kerjakan hakikatnya adalah kekuasaan Allah, iradah Gusti Allah, kudrat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Jadi seseorang yang ngomong dalam pekerjaan atau atas pekerjaan sesuatu yang baru yang akan kita lakukan gitu ya. Ini adalah tidak ada hubungannya dengan Allah. Ini bukan takdir Allah. Itu murtad. Nah, gitu ya Bapak ya. Nah, ini harus hati-hati ya kita. Artinya kita tidak tidak hakikatnya tidak memiliki daya apa-apa. Allah Subhanahu illa billahil aliyyil azim. Gitu. Selanjutnya au qala la af'alu kadza au wa in kana sunnatan. Ya. Yang pertama. Au law syahida indil anbiya awil malaika awi jami'il muslimin nabi kadza maqabiltuhum. Nah, gitu ya. Atau bilang begini, lau syahida indil anbiya'u awil malaikatu aw jami'ul muslimin nabi kadza maqabiltuhum. Seandainya malaikat, para nabi dan seluruh muslimin menjadi saksi, maka saya tidak akan percaya terhadap saksi-saksi itu. Barangkali kita kena sesuatu ya, misalkan begitu ya, kena fitnah, kena apa gitu, dan disaksikan oleh malaikat, artinya tuh ya, malaikat kan masa gak tahu ya, karena malaikat bukan maha mengetahui, ada raqib, ada atid gitu. Atau para muslimin, orang-orang muslimin atau para nabi, dia menolak saksi itu. Artinya karena memang istihza, karena memang menghinakan atas kebenaran, atas kejujuran. Malaikat kan jujur ya, para nabi siddiq, orang-orang muslimin orang-orang baik. Tapi mereka atau seseorang itu tidak mempercayai gitu ya, tidak mempercayai